Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Ilmiah dengan NIM 202269040051 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Yudharta Pasuruan akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Sentimen terhadap Serum Hanasui Niacinamide dari Twitter menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier. Latar belakang, industri kecantikan di Indonesia terus berkembang pesat dengan produk perawatan kulit seperti Hanasui Niacinamide Serum yang mendapatkan perhatian luas. Popularitas produk ini tidak hanya didorong oleh klaim manfaatnya seperti mencerahkan kulit dan menyamarkan noda hitam, tetapi juga oleh opini yang berkembang di media sosial, khususnya Twitter. Twitter menjadi platform utama untuk berbagi pengalaman dan pendapat, menjadikannya sumber data yang kaya untuk analisis sentimen. Algoritma Naive Bayes Classifier telah terbukti efektif dalam menganalisis sentimen di media sosial. Namun tantangan seperti akurasi, ketidakseimbangan kelas, dan kompleksitas teks tetap menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Objek penelitian, produk Hanasui Niacinamide Serum, data, tweet berbahasa Indonesia dari Twitter, metode Naive Bayes Classifier, TF-IDF, pra-pemrosesan data. Identifikasi permasalahan, bagaimana persepsi konsumen terhadap serum ini di Twitter, seberapa akurat Naive Bayes Classifier dalam analisis sentimen, bagaimana TF-IDF memengaruhi performa algoritma, bagaimana menangani ketidakseimbangan kelas data. Solusi yang ditawarkan, penelitian ini mengusulkan penggabungan Naive Bayes Classifier dengan teknik pra-pemrosesan data teks seperti tokenisasi, stemming, penghapusan stop words, dan penggunaan TF-IDF untuk meningkatkan bobot kata-kata signifikan. Untuk mengatasi dataset yang tidak seimbang, digunakan metode oversampling sehingga diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan keandalan analisis sentimen data Twitter. Rumusan masalah, bagaimana persepsi konsumen terhadap produk Hanasui Niacinamide Serum berdasarkan analisis sentimen di Twitter, seberapa akurat algoritma Naive Bayes Classifier dalam mengklasifikasikan sentimen positif, negatif, netral pada dataset Twitter yang telah diproses menggunakan teknik pra-pemrosesan data. Bagaimana pengaruh teknik TF-IDF terhadap performa Naive Bayes Classifier dalam analisis sentimen, bagaimana distribusi sentimen publik terhadap produk Hanasui Niacinamide Serum berdasarkan data Twitter yang terkumpul. Tujuan penelitian, menganalisis sentimen konsumen terhadap produk Hanasui Niacinamide Serum berdasarkan data dari Twitter, mengevaluasi tingkat akurasi algoritma Naive Bayes Classifier dalam melakukan analisis sentimen pada dataset Twitter, menganalisis pengaruh teknik TF-IDF dalam proses ekstraksi fitur terhadap performa Naive Bayes Classifier, mengidentifikasi pola distribusi sentimen publik terhadap produk Hanasui Niacinamide Serum. Batasan penelitian, sumber data hanya dari Twitter terkait Hanasui Niacinamide Serum. Rentang waktu, data dikumpulkan dari bulan Januari sampai Desember 2024. Bahasa, analisis hanya pada tweet berbahasa Indonesia. Pre-processing hanya mencakup penghapusan noise, tokenisasi, dan stemming. Metode yang digunakan Naive Bayes Classifier tanpa perbandingan algoritma lain. Evaluasi fokus pada akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Validasi data, tidak ada validasi manual, label langsung dari algoritma. Generalisasi, hasil hanya mencerminkan data dari Twitter. Manfaat teoritis dari penelitian ini menambah pengetahuan tentang penerapan algoritma Naive Bayes Classifier dalam analisis sentimen untuk data teks dalam bahasa Indonesia, memberikan panduan praktis tentang bagaimana teknik TF-IDF dan pre-processing data dapat meningkatkan performa analisis sentimen, menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan atau membandingkan metode analisis sentimen menggunakan algoritma lain atau dataset berbeda.
Berikut manfaat praktisnya, memberikan informasi berharga kepada perusahaan tentang persepsi dan opini konsumen terhadap Hana Sui Niacinamide Serum, sehingga dapat digunakan untuk menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Menyediakan panduan teknis bagi praktisi di bidang analitik media sosial untuk memahami sentimen konsumen menggunakan data dari Twitter. Membantu manajer produk memahami kebutuhan dan ekspektasi konsumen berdasarkan analisis sentimen, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih terarah. Penelitian terkait dari Putri et al. 2023 dengan judul penelitian analisis sentimen terhadap brand skincare lokal menggunakan Naive Bayes Classifier, menggunakan metode Naive Bayes Classifier, TF-IDF, dan pre-processing data. Dengan hasil, algoritma Naive Bayes dengan TF-IDF mencapai akurasi 85% untuk klasifikasi sentimen positif, negatif, dan netral. Dari Nur Febia dan Sriani 2024, dengan judul Sentiment Analysis of Skincare Products Using the Naive Bayes Method, dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier, SVM, dan Cross Validation. Hasil penelitian terkait, Naive Bayes lebih cepat dibanding SVM, tetapi akurasinya lebih rendah, 78%. Dari Samsir et al. 2021, dengan judul Naive Bayes Algorithm for Twitter Sentiment Analysis, dengan menggunakan metode Naive Bayes Classifier dan visualisasi word cloud, hasilnya sentimen positif mendominasi 70%, diikuti negatif 20%, dan netral 10% dengan akurasi model 82%. Astuti dan Astuti 2022, judul yang terkait analisis sentimen review produk skincare dengan Naive Bayes Classifier berbasis Particle Swarm Optimization atau PSO, menggunakan metode Naive Bayes Classifier, Pre-Processing Data, Stemming, Stopwords Removal, dan PSO. Dengan hasil, teknik pre-processing meningkatkan akurasi model hingga 10%. Dari Hamka et al. 2022, dengan judul Analisis Sentimen Produk Kecantikan Jenis Serum menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier, menggunakan metode Naive Bayes Classifier dan K-fold Cross Validation. Dengan hasil, model mencapai akurasi 83% dengan sentimen positif lebih dominan dalam dataset. Kajian pustaka. Penelitian tentang analisis sentimen terhadap brand skincare lokal telah banyak dilakukan sebelumnya, seperti pada penelitian terkait. Dalam teori, analisis sentimen merupakan bagian dari pengolahan bahasa alami atau NLP yang bertujuan mengenali emosi atau opini dalam teks, seperti tweet di media sosial. Naive Bayes Classifier, algoritma probabilistik berbasis teorema Bayes, menjadi pilihan populer karena efisiensinya dalam mengolah data besar, meskipun memiliki keterbatasan pada asumsi independensi antar fitur. Representasi teks menggunakan TF-IDF membantu algoritma ini menonjolkan kata-kata penting dalam dokumen, sehingga meningkatkan relevansi analisis. Selain itu, langkah pre-processing seperti penghapusan noise, tokenisasi, stemming, dan penghapusan stopwords sangat penting untuk memastikan data berkualitas tinggi, sehingga analisis dapat dilakukan dengan akurasi yang lebih baik. Metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk mengembangkan dan menguji model analisis sentimen menggunakan algoritma Naive Bayes Classifier pada data tweet terkait produk Hana Sui Serum. Tahap pertama dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari platform Twitter menggunakan teknik web scraping dan API (Application Programming Interface) untuk mengekstrak tweet yang mengandung kata kunci yang relevan dengan produk. Setelah data terkumpul, dilakukan tahap pre-processing untuk membersihkan data dari elemen yang tidak relevan, seperti tanda baca, angka, dan stopwords, serta menerapkan tokenisasi dan stemming. Stopwords merupakan kata yang tidak memiliki arti secara signifikan, seperti kata di, ke, dari, dengan, pada, atau, dan. Tokenisasi merupakan pemecahan kalimat menjadi beberapa kata, sedangkan stemming merupakan proses mengembalikan kata menjadi kata dasar, seperti kata menyapu menjadi sapu. Untuk mengonversi teks menjadi representasi numerik,
digunakan teknik TF-IDF. Model yang diusulkan adalah penerapan naive Bayes classifier untuk menganalisis sentimen tweet yang telah diproses dengan menggabungkan TF-IDF untuk meningkatkan akurasi analisis. Selanjutnya, eksperimen dilakukan dengan membagi data menjadi set pelatihan dan pengujian untuk mengukur akurasi dan efisiensi model. Metrik evaluasi seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score digunakan untuk menguji performa model dalam memprediksi sentimen positif, negatif, atau netral, serta dilakukan pengujian terhadap sensitivitas model terhadap perubahan parameter. Pada tahap evaluasi dan validasi, hasil pengujian dianalisis dengan teknik cross-validation untuk memastikan konsistensi dan validitas model. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen karena memungkinkan peneliti ini mengontrol variabel dan membandingkan model naive Bayes dengan algoritma lain seperti SVM atau logistic regression guna menguji efektivitasnya dalam menganalisis sentimen dari tweet yang berkaitan dengan produk Hanasui Niacinamide Serum. Berikut jadwal penelitian dari periode November 2024 sampai bulan Januari 2025. Dalam bulan November 2024 dimulai dari penyusunan proposal, penentuan objek penelitian, dan identifikasi metode. Dalam bulan Desember 2024 dilakukan pengumpulan data melalui pengambilan dan validasi data dari Twitter. Pada bulan Januari 2025, pada siklus 1 melakukan pelaksanaan eksperimen dan evaluasi awal, pada siklus 2 melakukan revisi model atau metode dan uji coba akhir. Lalu melakukan pengolahan data atau pre-processing dan analisis, dan yang terakhir melakukan penyusunan laporan termasuk penulisan hasil dan kesimpulan. Berikut daftar pustaka yang terlampir. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.